Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Waktu Denny meninggal, semua perasaan gue, hidup gue, tuh kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Denny. Ya bilang lah sama Ana ceritanya dia mau lo jadiin skrip. Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama dia, gue tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo, ampe udah setahun masih belum move on juga. Ya jadinya set ending ya. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horor dong. Romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film horor. Selamat datang kembali di Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita kedatangan Oka Antara. Kita tuh kenal udah lebih dari 20 tahun loh Kak, kalau mau dihitung dari zaman gue radio ya. Zaman lu konro. Iya, Sob konro. Zaman Oka konro, berapa orang di antara kalian yang tahu Oka rapper dulunya? Coba, gila nih, nanti puterin ya Oka, video rapnya Oka di sini. Gue tuh lagi zaman penyiar, ada demo, gue inget cover albumnya warna coklat. Ada Oka lagi kontrol gitu. Ini rapper, baru pulang dari Amerika bikin album rap. Enggak juga. Iya. Enggak langsung kan? pulang. Enggak lah bro, itu gue udah kan gue kuliah di sini. Lu itu udah nggak baru pulang banget juga ya? Enggak, gue pulang pas SMA. Oke, tapi lulusan Amerika lah, kata semua ada. Kenapa labelnya pakai nyantumin informasi itu yang nggak relevan juga ini, weh. Nge-rap, terus interview di radio dulu hip hop scene di Bandung tuh seru banget ya, kalau malam minggu radio-radio pada Jalan Dago ditutup ya kan. Iya. Terus pada bikin panggung. Komunitas sih bro, komunitasnya kuat banget di Bandung. Lo itu radio mana sih? Para Muda gue. Oh, Para Muda. Para Muda itu satu-satunya radio di Bandung yang punya chart hip hop R&B namanya Street Vibes. Gue yang bawain. Oh nice. Ya. Sedap. Beneran. Jadi kalau hip hop R&B saya masih ingat lah zaman-zaman itu. Masa-masanya dulu kan zaman-zamannya MTV, iya masih sih, iya masih kan, ya. masih. 2002. Artis-artis yang sekarang udah nggak tahu kemana tuh kayak Casey and Jojo gitu. Anjir, Casey and Jojo. Lo ketahuan umur dong. Yo, biarin. Casey and Jojo, terus dulu ya Jill Scott, Erykah Badu gitu-gitu lah. Rap-rapnya Kanye West baru Kanye West baru debut. Gue lagi siaran Kanye West debut tuh Through the Wire tuh baru tayang pas gue lagi siaran tuh. Masuknya ke musik dulu ya Kak? Kalau awalnya banget sih sebetulnya gue dulu pernah gue pernah jadi presenter namanya Club Disney gitu bro di Indosiar. Oh gitu. Dulu banget. Bocah-bocah gitu dong acara-acara bocah. Tapi gue udah gak bocah ya. Gue umur berapa? Wah tolong dicari footage itu masih bisa. Gak ada men. Itu sebelum album rap lo? Sebelum. Oh. Oke, lo kalau pengen ngomongin sebelum gue musik sebelum gue itu ya mungkin kayak seperti kebanyakan cerita orang, gue pernah sih bro lagi jalan di mall ditawarin agency, gue datang ternyata gue cuma jadi ekstras, itu gue pernah. Tapi kan itu ya cuman beberapa kali lah gitu. Tapi yang benar-benar gue waktu itu ngerasain gue syuting, gue dikasih spotlight itu ya, believe it or not itu gue Club Disney. Umur berapa lu waktu itu? Umur 19 bro. Oh walah gitu tuh. Masih kecil. Aduh, nggak bakal bisa dicari tuh footage itu di search ya. Coba aja loh search. Siapa tahu ada. Dicari ya produser gue, siapa tahu nemu. Tapi akhirnya lu kenapa rap capek sendiri karena di Indonesia kayaknya rap susah atau gimana? Kalau gue sebetulnya kalau musik rap itu susah, gue yang habis sendiri sih tenaganya. Oh gitu. Jadi kalau energinya udah nggak ada, terus gue moodnya tiba-tiba hilang, gue pasti yang udah dengan sendirinya tuh gue melipir. Kayak capek juga ya. Capek nulis lagunya, capek manggungnya, capek. Ya waktu itu kan dulu sebelum gue bikin tuh kan gue formatnya kayak band gitu kan, grup. Nah, cuman waktu itu satu persatu teman-teman gue pada mulai kerja.
Karena mereka di atas gue semua, Oke. gue yang masih kuliah, jadi it's okay lah. Terus lama-kelamaan, wah capek juga ya. Nah waktu pas gue bikin albumnya itu sebetulnya materi-materi bersama gitu. Dan gue ngerasa gue nggak bisa continue on my own. Gitu loh, karena kan jatuhnya kayak one man show dan it's a bit too much for me. Gue Kapok Jatuh Cinta 2006, di situ kayaknya peran lo nggak terlalu besar ya? Besar men. Iya, Besar. Kapok Jatuh Cinta Iya, tuh Kapok apa? Jatuh Cinta itu film pertamanya si Awi kan. Sama waktu itu co-directornya Thomas Willis. Gue waktu itu share the screen sama 5 orang. Tuh almarhum Big Dicky, ada Dude Herlino, ada Tengku Wisnu, ada Stanley, terus ada lah beberapa lagi gitu. Itu pemeran utamanya 5. Komedi ya? Drama komedi. Iya. Pertama gue. Tapi itu bikin lo jadi ngerasa kayaknya ini dunia gue deh. Enggak. Belum. Gue waktu pas main itu, karena waktu itu kan gue mulai dapat tawaran itu dari musik ke arah situ tuh kan gue lama banget tuh Nes. Dan gue ngerasanya kayak aduh gue malas banget nih gue balik lagi kerja di kantor gitu. Gue sempat kerja di kantor by the way. Pas zaman gue masih kuliah, gue sempat sebentar. Gue malas banget dengan salary yang sedemikian rupa. Terus gue pikir ya udahlah, gue pengen coba di sini dulu. Lagi pula buat gue waktu itu dengan uang segitu lumayan gede gitu. Gue gak tahu deh buat orang-orang lain yang udah aktor gede mungkin kecil kali. Cuma buat gue dibandingin sama kerja kantoran itu gede banget, jauh. Karena ya udah. Terus akhirnya lu terusin. Akhirnya gue terusin ke film Aita Cinta nggak? Enggak, belum. Aita Gue waktu Cinta. itu sempat main film judulnya Dunia Mereka. Itu direkturnya Lasya Fauzia. Tapi waktu itu peran gue kecil. Cuma ada di awal, ada di ending. Terus habis itu dari situ gue kembali lagi dapat peran yang lumayan besar dan menurut gue lebih challenging dan gue belajar banyak di situ. Itu film horor judulnya Hantu. Itu direkturnya Adrianto Sinaga. Iya, kan langsung kan dari ini Bang Anto production designer? Iya. Dia pernah ngedirect horror? Pernah bro, itu first filmnya sama gua. Iya. Bioskop tayang? Tayang di bioskop. Oh gitu. Iya. Dan itu gue menurut gue enjoy banget sih. Produksi yang gue ngerasa gue belajar banyak banget dan gue under pressure untuk perform bagus dan itu di film itu. Apa? Maksudnya apa yang lo pelajarin misalnya? Karena kan main film itu kan kayak dulu ya sorry banget ya, cuma baca dialog tuh taunya. Tapi di situ tuh di film itu gue kayak harus mengeluarkan sesuatu yang sifatnya bukan diri gue gitu. Karena waktu itu gue kebetulan ketemunya drama romance, drama komedi sama drama biasa kan. Waktu pas gue main horor itu kan, gue ngerasanya waktu itu horor itu kayaknya sesuatu yang gampang ya, kayak cuman takut-takutin. Tapi psikologis, karakter perannya itu menurut gue agak susah. Dan itu sebetulnya gue baru nyadar setelah beberapa tahun kemudian. Karena kan kalau lo main film horor kan, lo datang sebagai orang yang gak believe. Ya itu aja layernya udah level berapa gitu ya. Grafiknya di mana gitu. Terus di tengah-tengah lo dikasih tahu sama orang tapi lo masih nggak believe, bahkan lo kayak kesel gitu loh. Sama orang ini yang mengganggu perjalanan lo. Ini progresi karakternya progresi karakter. Lo kesel sama orang yang pengen coba ruin vacationnya lo gitu loh. Nah itu aja udah grafiknya udah beda. Nah yang terakhir sampai lo benar-benar lo akhirnya believe dan lo kayak sorry sama orang yang coba ngasih tahu lo. Tapi sekarang udah nggak ada turning back gitu. Jadi horor menurut gue selalu susah. Berlayer juga ternyata. Berlayer juga gitu. Tapi dulu kan gue mikirnya kayak meremehkan awalnya. Akhirnya abis itu gue kayak wow horor gila sih. Tapi kan gak kapok juga, ada beberapa, walaupun gak banyak ya. Filmografi horor lu gak banyak ya. Terakhir ya Cakar Monyet itu kan. Sama ada nanti gue mau syuting. Karena tawarannya dikit yang datang atau lu milih-milih banget soal horor, menurut gue di drama aja dia atau gimana sih? Kalau gue sih sebetulnya kalau ada yang nonton sih gue berharap ada tawaran lagi. Oke, Pak Produser di seluruh Indonesia, Oka antara pengen. Kalau nggak mungkin bro di acara Kenapa? In Frame ini gue ngomong enggak gue mau horor, ntar yang nonton jadi kayak wah si Oka nih nggak mau nih. Loh, jadi itu gue kan harus bilang. preferensi pribadi. Kalau misal lu nggak mau, itu kan hak lu sebagai aktor. Gue mau bro. Mau ya. Mau banget. Mau film festival, mau film romcom, mau film komedi. Dia emang jual murah aja. Emang jual murah aja. Lebih ke butuh job ya jatuhnya ya. Bukan masalah preferensi genre nih. Enggak, tapi memang image lu tuh
akhirnya image lu tuh drama yang aktor drama yang cenderung bukan drama komedi ya. Akhirnya larinya lebih ke kalau nggak romance, serius, religi, image gitu loh Kak, kebentuk gitu. Dan lu sadar nggak berproses dari 2006 sampai 2000 ya Akhirnya Cinta, Perempuan Berkalung Sorban gitu yang mulai lu sadar nggak sih kayaknya gue mulai dipersepsikan aktor serius gitu nggak? Kalau gue sih nggak pernah mikirin kayak gitu Nes. Iya. Cuman kalau ketakutan yang terbesar sih emang gue nggak pengen ada di satu genre ya. Bukan terpatok ya. Iya, bukan karena gue pengen bukan karena gue penasaran gitu ya. Iya. Atau gue pengen belajar atau apalah. Gue banyak bosennya sebenarnya. Kan gue sempet waktu itu di action 3 film berturut-turut kalau nggak salah itu kan. Apa sih namanya? Killers, The Raid sama? Killers, The Raid 2 sama Foxtrot kan. Oh Foxtrot. Iya. Yeah. Dan gue waktu itu ngerasanya kayak aku pengen coba yang beda nih, kayak bosen juga dibanting-banting digangguin orang gitu. Komedi lu lumayan jarang sih ya untuk film ya. Iya, ya makanya kalau seorang Ernest Prakasa kan udah. kan bukan lo yang direct. Iya benar, bukan gue yang direct. Sabar. Terus berarti nggak pengen terpatok di satu genre buat biar lu nya juga nggak bosen gitu ya. Gue nggak bosen. Bukannya berarti gue bosanan juga sih. Iya. Ya oke lah. Kalau explore aja terus ya. Explore terus. Kalau misalnya gue kayak 2 berturut-turut tuh menurut gue nggak bosan sih. Nggak apa-apa ya. Gue tuh nonton film 2010 kan lu main Hari Untuk Amanda tuh. Nah gue nonton Hari Untuk Amanda tuh gue nonton di kantor Angga tuh. Jadi cerita iya nih film belum tayang-tayang. Terus yang lucu gini kan Fanny Fabriana, lo, gua, Reza kan. Terus ketika itu pertama kali gue lihat Reza. Entah kenapa ya ketika itu kan Reza, gue rasa lu duluan kali baru Reza yang muncul di film bioskop lo ya. Iya kan, Reza lebih belakangan kan. Jadi gue inget tuh pas gue lihat lu main bertiga, Reza being Reza. Gue bilang enggak, ini bagus nggak? Siapa nggak? Gue bilang gitu kan. Terus gue gak pernah lupa jawaban Angga ketika itu. Dia bilang, ada lah anak FTV gitu. Kayak dismissive banget gitu. Ada anak FTV gitu. Reza Radian. Hari Untuk Amanda. Legend tuh film tuh. Akhirnya dapat FFV juga kan itu film kan. Lumayan dapat Hari Untuk Amanda. Iya, lama-lama bergelimang penghargaan juga. Hari Untuk Amanda itu film pertamanya Angga. Yang di syuting tapi tayangnya kayaknya jadi sorry bro, itu Hari Untuk Amanda bukan Visinema, itu Hari Untuk Amanda itu MNC. Oh dia ngedirect buat bukan tapi PH-nya bukan Visinema tapi dia direkturnya gitu ya. Jadi gue tapi syutingnya kebetulan waktu itu ada menggunakan set di Jatipandang yang kantornya dia, tapi itu nggak ada hubungannya sama itu MNC Pictures. Iya itu MNC Pictures. Iya. Baru abis itu Sang Penari ya. Fenomenal lah ya. Iya ya kalau nggak salah ya. Sang Penari tuh cukup fenomenal. Itu kayak ngerjainnya serius banget ya. Ya serius lah bro. Iya nggak maksud gue gini loh. Maksudnya nggak. Itu masih bercanda. Itu udah digital atau masih film sih? Oh film. Masih pakai film ya? Itu karya pertama dan terakhir gue yang pakai roll film bro. Udah nggak pernah lagi. Iya. Itu DOP-nya siapa ya Mas Iva ketika itu ya? DOP-nya Yadi Sugandi. Oh Pak Yadi DOP-nya. Ya direkturnya Iva. Terus produsernya Mbak Shanti. Produser Mbak Shanti, tapi waktu itu masih under the name Salto. Kalau sekarang kan udah beda kan, Mbak Shanti kan. Base. Iya base. Kalau dulu tuh Salto dia. Salto sama Links. Gila ya tapi film itu ya. Maksudnya so well made, kelihatan gambarnya tuh momen-momen enak aja gitu. Nonton film itu kayak, gue gak tahu how much effort put into it ya, tapi maksud gue kayak scene-scene yang melibatkan banyak extras tuh kan selalu tricky ya kan. Maksudnya you know lah gitu. Apalagi extrasnya yang harus kelihatan seperti mereka orang situ, warga situ. Tapi gak tahu buat gue believable aja gitu. Enak aja gitu ditonton. Iya. Waktu itu memang secara novel kan memang udah besar banget ya. Dan treatmentnya Iva waktu itu gue udah paling tepat banget sih. Dia pengen fokus ke 2 karakter utama. It's a love story. Lo sama Pia ya? Iya, seperti halnya di poster kelihatannya cuma berdua. Dan itu sih, karena ketika lo pengen coba berbicara si G30S-nya gitu kan. Kita juga... Oh, karena source materialnya tidak sefokus itu di 2 karakter utama ini? Kalau dari novelnya? Kalau dari novelnya gitu ceritanya? Iya, ada lah. Ada. Meskipun gak terlalu... nggak yang mendominasi 90-10% gitu ya. Tapi ada lah. Dan
di film eksekusinya emang love story. Itu pertama kali gak sih Kak pas lo main Killers tuh action pertama gak sih? Iya, ya thriller action. Thriller action. Hitungannya nggak action ya itu ya, thriller ya? Karena adegan laganya ada actionnya sih. Mungkin kalau dibandingin sama The Raid ya. Tapi maksudnya lu se-fit apa gitu? Lu olahraga rutin ketika itu untuk answer the challenge. Lu basket masih rutin ketika itu? Basket gak ada hubungannya sama bela diri bro. Iya, tapi kan lu secara fisik lu fit gitu loh. Iya, gue fit sih. Fit, cuman waktu itu memang buat gue challenge-nya adalah stigma yang udah terlanjur tercipta waktu itu adalah pemain yang main harus melakukan stunt yang tersendiri gitu loh. Yang dimana kita semua kan waktu itu cuman malah nggak sempat bertanya gitu kan. Karena kan too excited to be in this movie gitu loh. Jadi akhirnya jadi harus ngelakuin sendiri. Jadi kita harus ikutin koreo, harus latihan flexibility, mobility. Ceritain dong The Raid 2 tuh maksudnya tetaplah buat gue salah satu film Indonesia paling ikonik. Bahkan banyak banget jadi orang sutradaranya John Wick aja ngakuin kan The Raid itu salah satu inspirasinya dia gitu. Lo percaya apa enggak? Fun fact bro, The Raid 2 tuh yang harus, The Raid 2 itu yang main peran gue tuh harusnya bukan gue. Oh, siapa tuh sebetulnya? Gue gak bisa sebutin. Nanti lah ya. Kenapa diganti? Ada gue gak tahu deh. Cedera atau? Gak tahu. Jadi udah jalan. Udah syuting? Udah jalan preps? Prepsnya yang koreonya. Cuman kan waktu itu memang gue sama Gareth sama Timo udah pernah syuting film pendek judulnya Safe Havens. Waktu itu buat antologi film horor sama sutradara dari luar. I see. Gitu. Gue kenalnya sama mereka berdua tuh di situ. Oke. Terus habis itu si Timo balik lagi ke The Mo Brothers untuk ngebikin Killers. Nah, Killers itu produksinya bentrok sama prepnya dari tua. Jadi ketika ada satu dan lain hal yang sepertinya sedikit membuat mereka sulit, langsung lo dilepas. Bukan, gue justru telepon. Tunggu. Killers produksinya overlap sama prepnya The Raid 2. Berarti lo harusnya nggak boleh diajak, nggak bisa diajak dong. Karena gue udah kelar, tapi ada satu dan lain hal di orang yang harusnya jadi peran gue itu, yang si Eka itu yang bagian nyetir itu, nggak jadi. Akhirnya gue diajakin. Gue pikir ya udahlah. Seberapa intens sih persiapannya The Raid 2? Gila sih. Kalau si Iko lu gak usah ditanya lah. Iya. Karena waktu itu gue udah pas gue main Killers tuh gue sempat sempat ada cedera tuh. Karena belumnya jarang-jarangnya gue main action thriller tuh gue langsung cedera. Parah banget ya waktu itu, gue ada saraf kejepit. Jadi waktu itu pas gue ngerjain The Raid 2 tuh gue lumayan BM tuh. Gue bisa gak adegannya yang pakai yang sebelah kiri aja. Karena gue jadi gue nyusahin ya Anda ya. Yang bagian high kick bisa gak gue gitu aja. Gue ngolong aja gitu. Minta tolong dibantu nih koreonya. Gitu. Bilang dia high kick aja terus gue ngolong kayak gitu-gitu lah. Akhirnya bilang, ya bisa. Oke. Jadi makanya kalau lo perhatiin di The Raid 2 ada beberapa gerakannya si Iko sama kayak gue. Ada gue bilang, gerakannya sama kayak gue. Jangan-jangan dia kecetit juga. Enggak, mungkin kayaknya emang karena gue minta request sesuatu, akhirnya ya udah deh. Tuh nggak sadar kali koreografernya akhirnya jadi sama. Tapi ujung-ujungnya dari scene yang awal. Padahal kalau desain awal mungkin jadi beda ya. Tapi karena lo request jadi sama. Tapi yang gue selalu penasaran tuh car chase sih. Car chase tuh workshopnya tuh kayak gimana? Karena kan lo nggak mungkin ujuk-ujuk lo langsung car chase. Pasti workshop kan. Kalau workshop itu. Mana car chase tuh lama banget lagi. 7 menit kan. Jadi sebelum car chase itu ada, mereka udah bikin previs dulu. Iya, 3D ya. Visualisasi bentuknya kayak gimana dari si Iko diseret dari luar ruangan, terus habis itu dia dibawa sama mobil SUV terus dikejar sama gue gitu. Itu dari situ kita udah punya bayangan bentuknya kayak gimana. Dan kalau latihan readingnya atau pre-produksi nggak ada. Latihan pre-produksinya nggak ada. Workshop mobil. Di mobilnya. Kecuali Iko yang harus berantem ya. Oh enggak maksudnya. Iya nggak ada. Oh iya nggak ada. Jadi gue langsung di hari H. Jadi gue dianggap sebagai orang yang udah bisa nyetir dan dipercaya buat megang kendali.
Mobil disetir beneran atau digendong pakai Yang digendong itu yang bagian gua harus nggak konsen ke jalan kayak nembak-nembak. Tapi yang kayak misalnya gua nyetir, terus habis itu Iko masuk dari pintu shotgun, terus habis itu yang kamera masuk lewat pintu bolong, ya nembus itu sendiri sih, sama yang tabrak-tabrakan. Itu lu nggak pakai workshop kayak rehearse ya, maksudnya melatih koreo nyetir lu itu di workshopin dulu nggak ya? Langsung gas hari-hari. Gue nggak tahu kenapa ya. Waktu itu nggak ada. Apa entah karena mereka sengaja nge-spare waktu lebih lama. Karena itu kan sekitar 90-an shot kalau nggak salah. Dan itu pengerjaan 7 menit car chase itu 1 bulan. 1 bulan untuk 7 menit teman-teman. Tapi 1 bulan tuh yang scattered around gitu ya. Iya. Cuman ya kita Ya skater lah, orang dari SCBD nongol-nongol Cempaka Putih. Wih, peta Jakarta berubah nih. Tiba-tiba bypass, perasaan tadi SCBD tiba-tiba bypass. Ya udah lah ya, namanya juga film. Tapi kita happy sih, maksudnya itu kan akhirnya menjadi legenda ya, terus diceritakan semua orang-orang di action. Car chase siapa lagi sih yang bikin kalau bukan Gareth dari 2. Iya sih, gila. Itu adegan capek sih nontonnya. Maksudnya kayak gue pikirnya tadinya lu tuh harus ada workshop kayak oke, di momen ini lu harus nyetir sambil nembak ke kanan, nah kayak gitu-gitunya tuh gue pikir ada workshopnya kan. Enggak ada sih, ya? Enggak sih, gue yang kayak gitu-gitu on the spot, Bang. Mobilnya ditaruh, mobilnya nggak ditaruh di mana? Itu green screen. Kalau yang nembak, ada green screen. Kalau yang jalan ya benar-benar menggunakan jalan. Gak berasa tapi green screennya bagus. Gak berasa ya? Gak berasa. Mungkin halus berarti. Pose-nya yang ngerjainnya bagus ya. Jago. Jadi berapa persen tuh kalau di persen ketika lu di mobil, berapa persen green screen, berapa persen lu di jalan? Green screen sedikit banget. Dikit banget. Yang pas kalau nggak salah tuh yang pas bagian mobil gue disalip, terus akhirnya gue ngisi amunisi, terus gue tembak. Itu doang, I think that's the only one. Yang akhirnya dia ketembak, 2 orang ketembak semua, terus mati, terus jatuh ke klakson mobil. Oke. Itu aja. Tapi selebihnya nggak ada yang kecuali yang si Iko berantem dalam mobil ngelawan 4 orang. Iya. Itu studio lah ya. Itu studio lah. Nggak mungkin berjalan juga. Ngapain juga. Bro, nyusahin diri sendiri. Ngapain juga. Tapi Gareth tuh ngedit sendiri ya. Ngedit sendiri. Gue lihat di kreditnya written, directed, and edited by. Ya karena dia mungkin punya visualisasi sendiri terhadap apa yang dipengenin kan. Perfeksionis, bro. Tapi emang segila itu ya orangnya. Se-stres itu maksud lo? Enggak, bukan maksud gua. Kan maksudnya jarang gitu direct. Maksudnya orang kalau bisa punya hasil akhir segitunya, gue kebayang tuh secara seorang seniman dia dalam proses craftingnya tuh pasti orangnya tuh detail banget gitu. Pas preps gitu-gitu, apa banyak lu mungkin, apakah karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, pas preps lu gak terlalu intens sama dia, mungkin ada departemen lain, pas begitu syuting baru intens sama dia? Gue ngelihatnya kenapa yang dia bisa sampai segitunya, itu karena shortlistnya udah kebentuk, udah ada, dan dia jarang lari dari situ. Oke. Jadi memang kayaknya dia udah punya visualisasi ketika nulis, bentuknya kayak gimana, dan ketika on set ada permasalahan gitu, misalnya apa nih jalan yang masuk terowongan ditutup, ya antara dua, gue ganti hari atau dia berimprov di situ. Tapi jarang banget gue ngeliat dia improv, hampir semuanya tuh kayak udah mungkin dapat dari bangun tidur dah. Udah begini kali, segitu ini ya. Iya sih emang. Taunya. Kayaknya emang tuh orang emang something special sih, gila. Emang gila sih filmnya. Tapi lo sebagai director gitu juga kan? Lo ngebayangin shot lo kan? Enggak, tapi maksud gue beda lah bro. Lu ngebayangin shot drama sama lu ngebayangin sebuah action sequence kan different animal dong. Iya, gue paham. Cuman kan maksudnya dari lo nulis skenario, ngebayangin. Iya kan, lo nulis eksterior rumah aja lo udah punya ngebayangin kan. Betul. Ya tapi kan ngebayangin adegan drama sama ngebayangin adegan action kan beda maksud gue. Ya karena gue pikir juga mau di rehearse di mana, karena kan bentukannya kan paragraf ya, bukan dialog ya. Deskripsi semua. Iya. Iya juga iya kan. Mau di reading Oka memukulkan pistolnya ke kepala. Iya, di reading juga lucu ya.
Baru abis itu Foxtrot tuh sebenarnya jarak syutingnya emang deket ya? Karena tayangnya kan lumayan tuh. Syutingnya dekat Foxtrot jaraknya. itu syutingnya di 2000. Tayangnya kan 2019. Persiapannya 2016 masalah terus jauh ya. 2017 syutingnya. Oke. Itu sebenarnya proyek lama bro. Dari pas zaman kelar sebelum gue The Raid 2 itu udah di sounding. Gue tuh inget banget tuh nonton Foxtrot. Ini apaan sih Oka sama Juli film baru mulai udah French kiss lama banget. Ngapain sih? Tapi itu kan ciumannya kan bukan cuma sekedar ciuman ya. Lumayan panjang loh itu ciumannya ya. Mungkin ciuman terpanjang di film Indonesia yang gue pernah lihat. Masa sih? Ciuman se-hot itu gue rasa gue sih belum pernah lihat kayaknya. Apa? Bernafas dalam lumpur. Kenapa jadi Pokoknya itu? kalau ada Foxtrot di awal film nih baru mulai filmnya. Oka sama Juli tuh ciuman lumayan hot lah di film itu. Terus gue yang kayak apaan sih baru juga mulai. Tapi kak gue paham karena histori kalian berdua secara karakter cuman mengandalkan si scene itu doang gitu. Kalau scene itu kalian tidak seintens itu, ke belakangnya tuh nggak believable kalau kalian pernah punya histori yang kuat gitu. Gue yang oke, make sense. Ya, Make sense bro. Kayak ngejar ketinggalan sebetulnya kan. Kayak ngejar ketinggalan. Bener, kayak lu nggak punya flashback, lu nggak punya backstory ya. Itulah momen ciuman itu. Oke. Itu satu scene dia udah. Satu scene-nya Juli di situ udah. Habis itu kan ada lagi nanti pas di Act 2. Iya benar. Iya kan? Pas jatuh ya. Jangan diceritain juga. Oh iya lah, film tahun 2019 gue gak boleh spoiler. Masa iya? Seru film. Gue tau gak film Foxtrot tuh yang membuat gue kayak, gue mengagumi film ini karena nunjukin kalau buat gue kayak dream big man. Kayak itu film grand concept banget kan maksud gue. Gue kebayang pas film itu ditulis kayak ini orang yakin mau bikin film kayak gini gitu. Iya walaupun dengan segala kekurangan di eksekusinya ya. Tapi maksud gue idenya buat gue gokil sih. Dream big sih, ya benar. Gila kayak, wah film ini nunjukin kalau lu kalau mau ngayal jangan tanggung-tanggung. Iya. Tadi lu ketemu Bang Godfred gak di bawah? Iya. Gecko di bawah. Bro, gue waktu pas lagi mau ditawarin itu gue gak percaya. Gue cuma iya aja. Nggak percaya apa nih? Nggak percaya bakalan disyutingin, diproduksi. Saking ininya, Iya. saking ngayalnya. Iya, gue iyain doang. Gue bilang iya bro, gue syuting dulu yang lain. Gue bilang, jadwal lu gimana kak? Gue bilang, gampang udah. Gue syuting dulu yang lain. Karena lu pikir ini nggak akan kejadian. Mungkin lah bro. Karena gimana, in what sense? Gue bilang lu terlalu gede. Malah waktu itu, waktu itu kebetulan kan fun facts juga nih. Dulu tuh produsernya The Raid kan. Oke, nggak tahu gue. Oke. Ya, oke. Terus itu bahkan pas dari dia itu mikirnya lebih grande lagi, men. Oh. Yang ada truk-truk pilar, terus dikasih rantai, terus rantai sampai terus kesalip, terus mendecit gitu, terus rantainya putus terus pilar. Gue bilang terus pilarnya pada aduh. Gue pikir aduh. Gokil. Gak mungkin. Gue bilang, udah gue syuting yang lain aja dulu, lo kabarin gue. Katanya kejadian. Gue bilang, wah gila sih. Ada di OTT gak sih itu? Ada di Netflix kan? Ada teman-teman cari Foxtrot 6. Itu ya harus diakui memang untuk departemen CGI mungkin ya kayak mungkin masih bisa lebih matang lagi. Tapi menurut gue itu film keren sih. I mean punya visi yang luar biasa banget. Itu lama lagi ada di CGI. Ada lama di OTT. Namanya. Iya kan kita tayang tahun 2018 dan baru ada di OTT 2019 nggak sih? 2018. Iya sorry. Kalau di data gue sih 2019 baru tayang di OTT itu 2023. Oke. 4 tahun kemudian. Foxtrot 6, Oka Antara, Chico Jericho, Arifin, sama si itu lucu banget sih namanya. Oh Ferdi. Kok Ferdi bukan dong? Dia main Yang satu juga. lagi yang bule. Hah, gue tiba-tiba blank. Oh Mike. Mike Lewis tuh lucu banget. Mike Lewis tuh kenapa ya dia nggak main lagi ya? Kocak banget orang dari seneng banget gue liat dia di situ. Kenapa ya dia di Bali ya sekarang ya? Kayaknya sih. Kayaknya udah nggak butuh duit tuh. Gak pernah main lagi dia lucu banget. Foxtrot 6. Kemudian nanti kita cerita tentang hari ini. Meledak, boom gitu. Dan kemudian kita sempat ngalamin kerja bareng di Gara-Gara Warisan. Terus kemarin juga yang baru-baru ini tayang juga Ganjil Genap ya. Kayaknya emang lu cocok nih ke main yang gitu-gitu. Nokta dulu, kayak. baru Ganjil Genap. Oh iya, bro. Nokta Merah Perkawinan, baru Ganjil Genap. Baru Ganjil Genap. Iya kayak Nokta, Ganjil Genap, yang drama-drama yang berbau-bau romance gitu kayaknya
comfort zone lo di mata produser kayaknya Oka tuh pasnya di situ gitu. Gue sih bebas sih. Gak apa-apa ya. Gak apa sih. Maksudnya kalau Nokta sama Ganjil Genap kan beda genre banget. Beda sih. Ya kan kalau Ganjil Genap juga beda banget sama Gara-Gara Warisan dong. Betul. Ya kan? Betul. Enggak sih kalau buat gue Nokta itu is just another movie kalau menurut gue. Tadinya, tapi ternyata di situ gue di baru tahu kalau ternyata ekspektasi direkturnya lumayan tinggi. Iya. Dan gue jadi banyak belajar tentang kemampuan yang menurut gue kurang lah di departemen itu, dan gue jadi paham, jadi tahu, gue jadi lebih bisa mengenali main tuh kayak gimana sih yang sesuai sama ekspektasi director gitu, nggak yang sesuai sama interpretasi gue sendiri gitu loh. Itu pertama kali lo sama Sabrina? Ya, pertama kali. Intens ya film itu ya? Intens bro, maksudnya di lu iya, di Sheila iya, di Caca apalagi gitu. Very intense. Tapi itu prosesnya berarti develop bareng sama direkturnya cukup intens juga di reading ya? Develop karakter. Oh, develop karakter iya. Kalau naskah kan udah jadi. Dan udah nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena udah masuk ke tangannya Sabrina. Sebelumnya kan udah dititin ke Timena, terus habis itu disesuaikan sama Sabrina, dan mungkin tuh dianggapnya tangan terakhir lah. Nah, jadi ketika pas gue ngerjain film itu, karena kan cenderung ya kalau kita pemain kan kalau udah capek gitu ya masuk ke project lain kan kayak it's just another character kayak gitu-gitu loh men. Nah gue nggak nyangka aja sih ternyata gue banyak melakukan penyesuaian gitu loh. Lebih yang kayak gue menyesuaikan ke director dibandingin sebaliknya gitu ya. Which is good. Maksudnya dia berhasil meyakinkan lo bahwa pilihannya lebih baik. Pilihannya dia lebih baik. Iya, lebih baik. Jadi itu menurut gue yang menarik. Yang menurut gue lebih susah sebetulnya waktu itu dibandingin pemain lain. Karena buat gue kan gue cara berpikir gue nggak kayak gitu. Iya. Gue ngelihatnya kayak gue nggak gini. Tapi bias sama Oka in real life juga ya. Bias sama gue in real life dan sama orang kebanyakan yang gue kenal dua, terus sama logikanya aja sih menurut gue. Tapi bukan berarti harus logika dari scene ke scene ya. Tapi cuman memang ada yang orang punya masalah tapi dibiarin ngambang kayak gitu aja. Nah itu kan ya gue nggak tahu ya. Kalau cowok kan kadang-kadang nggak bisa gitu ya bro ya. Maksudnya dikelarin aja dulu gitu biar gue kerjanya lebih tenang gitu. Iya. Gue kayak kenapa? Jadi pilihan-pilihan si karakter ini beberapa lo nggak nyaman. Maksudnya menurut lo kayaknya nggak gitu dah gitu. Iya karena kan gue harus bisa ngebela karakter. Lo harus believe sama keputusan karakternya. Betul. Kayak gue pengen dia stand up for himself karena gue datang dari keluarga atau gue banyak kenal sama orang yang patriarknya lebih tinggi kali mungkin. Jadi gue nggak masuk dalam cara berpikir gue. Tapi ya udah gitu loh. Lebih susah lagi kan lebih susah lagi menurut gue karena itu konflik sehari-hari. Tapi gue nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Lo in real life nggak relate sama problematika yang terjadi di situ. Bukan cuma sama konfliknya, tapi sama karakter orangnya sih juga. I see. Jadi panjang tuh ya Mas Sabrina ya, perdebatannya banyak ya. Iya pengalaman lah. Pengalaman. Kalau sama Bene banyak nggak? Kemarin Ganjil Genap sama Bene banyak berdebatnya nggak? Enggak. Kalau Bene nggak banyak. Enggak, kalau Bene karena dia takut sama lu, bagaimana? Enggak. Bene asik banget kan. Kalau Bene itu sebetulnya gini, si karakter si Dokter Aiman itu kan, oh iya di situ. Gue nggak sadar juga ada Ganjil Genap di. Oh ada juga. Ada juga gara-gara warisan. Oh ini menyambut Oka apa gimana sih? Pas banget. Tuh ada The Raid, ada Nokta. Lu tempat film gua di situ. Bener juga. Di sini ada nggak? Pas begitu sih. Oh di sini nggak ada bro. Enggak, kebetulan bro. Emang film lu kebanyakan aja. Iya. Enggak, kalau apa tadi pertanyaannya Bene ya? Bene gimana Bene? Kalau Bene enggak banyak. Oh bukan Bene ya. Jadi
Kalau kan setiap skenario kan unik. Betul. Di setiap case-nya semua skenario pasti unik lah. Oke. Dan kebetulan gue beruntung banget ketika gue baca Ganjil Genap itu di bagian ending itu ada adegan si Aiman itu ngomong segumpal dialog sepersegini dan itu ngasih gue layer banget. Oke. Ini yang di mana nih? Yang pas gue lagi ngomong sama si Gala lagi duduk di sebongkah apa sih? Yang di taman. Di kayu gitu terus dia di taman bukan sih? Di taman yang di belakangnya ada gedung-gedung. Nah itu gue ngomong segitu. Jadi gue dapat semuanya di situ. Oke. Karena kan karakternya dipirit kan, sedikit-sedikit. Tapi di bagian situ gue ngerasa kayaknya, dari dia ngomong segitu, tapi kok gue ngerasa kayaknya ada di situ semua. Traumanya dia, lalu orang yang punya trauma tapi nggak pengen diomongin traumanya, kayak udah gue baik-baik aja, kok santai aja gitu. Kayak banyak banget di situ. Jadi ya udah gitu, gue cuma ngambil dari situ doang, terus gue coba kasih opsinya ke Bene, dia terima semuanya. Palingan emang Bene koreksinya sedikit-sedikit sih, kayak jangan terlalu berlama-lama di sini karena nggak terlalu gimana gitu, agak light, bikin light sedikit. Oh ya udah. Tahu lucu banget kemarin Bene kan kita syuting agak lain kan, kan dia sebagai pemain, terus dia bilang kayaknya setelah ini gue bakalan mikir-mikir banget kalau mau ngebrief aktor deh, ternyata nggak gampang. Tuh kayak gitu kan contoh dia ngomong ke lu kan enteng kan, kayak ini dibikin lebih light gitu, kayaknya enteng banget gitu ngomongnya. Ntar giliran kemarin dia ngerasain tuh dia jadi aktornya, giliran sama Aco kan Aco direkturnya. Gini susah ya bang gitu. Gue ada bro waktu pas gue lagi di mobil yang gue lagi sama Gala duduk di mobil yang dia bilang ngasih tahu gue barusan ketemu sama mantan gue, terus gitu. Itu kan gue bawainnya agak-agak heavy kan, terus dia datang nyamperin dong, dia bawa skenario gitu. Terus dia bilang ini kayaknya nggak bisa seberat itu, bikin light aja gitu. Gue pas liat di editing man, yang dipakai yang berat itu. Gue bilang, Ben, kenapa jadi ini yang lo ambil? Gue bilang, nah kayaknya ini cocok mas, cocok lo. Itu kita bisa pulang. Gak tahu ya, kadang-kadang bisa macam-macam, mungkin bisa jadi editornya merekomendasikan produsernya akhirnya memveto, atau at that particular moment itu terasa lebih berat, tapi setelah ditempel dengan keseluruhan adegan before dan afternya, bisa jadi itu yang terasa lebih pas. Bisa jadi. Kadang-kadang kan kita ngerasain satu scene kalau ngedirect di monitor, kayak kita tahu sebelum ini apa line up, tapi kan rasanya kan baru bener-bener kerasa ketika udah dijahit kan. Jadi ketika dijahit, enggak deh yang ini. Itu yang bener. Itu alasannya kenapa director biasanya nggak mau take yang berat di awal ya? Bener nggak? Enggak juga sih, enggak. Lu take yang berat di awal enggak, maksudnya gimana? Enggak. Adegan yang berat adegan yang berat lo nggak take di awal produksi. Adegan yang berat nggak di take di awal produksi. Iya. Kalau itu alasannya lebih karena awal produksi kan biasanya masih ada penyesuaian, terutama kalau lo kerja dengan kru-kru yang lo baru kenal gitu. Jadi pengennya yang tingkat kesulitannya juga nggak terlalu berat. Gitu. Oh gitu juga kan? Kalau bisa iya. Cuman beberapa terakhir gue krunya udah jarang gonta-ganti sih. Jadi udah. Ayo hari pertama paling susah. Jangan lo. Jangan. Tolong diambilkan. Enggak. Iya kemarin waktu CTS 2 gue pertamanya apa ya? Udah nggak inget gue. Coba Kak diambil satu Kak. Ini apaan bro? Ambil. Nggak usah khawatir. Ambil. Nih. Jangan kertasnya dong. Oke ini ya. Jangan kertas itunya juga kertas sih. Ya. Baca. Baca. Jawab langsung. Menurut kamu mana yang lebih penting? Apa yang kamu sampaikan? Atau bagaimana cara kamu menyampaikannya? Lu pertanyaan berat banget sih bro. Random, yang receh juga ada. Ini lo yang nulisnya? Bukan. Oh pantesan tulisannya. Produser. Kayaknya di gue sih bagaimana cara kamu menyampaikannya. Bagaimana cara menyampaikannya? Komunikasinya kalau akhirnya menjadi penting ya? Iya, message-nya sih ya, tapi lebih penting gimana cara menyampaikannya.
Maksudnya termasuk yang outspoken kayak straightforward atau lo akan sangat merangkai kata-kata dengan hati-hati gitu? Kalau gue pribadi asli, gue nggak merangkai kata-kata. Oh, gitu ya? Iya. Hajar aja. Itulah kenapa gue kadang-kadang kalau ketemu karakter yang kayak gitu, gue agak susah tuh yang penuh dengan subtext. Ya kan, yang di balik omongan ada iya gitu tuh. Karena lu ya udah lu gas aja gitu gas ya. Aja, gue ngomong aja gitu. Oke. Daripada ntar dia nggak nangkep, mendingan gue langsung omongin aja apa adanya gitu. Oke. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini karena gue tahu itu bukan cara yang baik dalam berkomunikasi. Jadi politis. Gue pengen bisa lebih baik lagi. Cara menyampaikannya dengan cara yang lebih diplomatis. Karena itu is not good for businessman. ya. The truth shall set you free. Kalau gue kan kebutuhan pekerjaan ya, maksudnya straightforward. Nggak bisa, tergantung. Maksudnya straightforward dalam artian bahwa gue sama tim gue, maksudnya di sini ataupun di film, maksudnya gue berusaha untuk nge-build culture tuh asertif, yang orang Indonesia suka kurang kan assertiveness kan, kayak if you wanna say something, it's not something personal gitu, it's professional. Karena kan kita tuh kan bahkan kata itu sendiri kan asing banget kan buat kita. Asertif tuh kan kalau orang bule kan, maksudnya Amerika misalnya itu asertif banget, ada apa-apa ya ngomong, nggak baper. Karena gue ngomong bukan personal attack, gue ngomongin spesifik tentang sesuatu yang lo lakukan yang sebaiknya diperbaikin kan gitu kan. Kalau kita kan cenderung menerimanya very personal gitu. Itu sama kru yang lo bilang nggak pernah ganti-ganti. Tapi kalau sama orang lain? Oh iya beda dong. Maksudnya kalau udah kru yang sering kerja bareng ya gue ngomong akan lebih straightforward. Tapi gue tipe yang mungkin kebalikan dari lo. Gue sangat berhati-hati sih sama kata-kata kalau gue ya. Biasanya. Kecuali lagi emosi. Tapi nggak ada yang salah kan? Iya. Nggak ada yang salah juga sih menurut gue. Gue malah kadang-kadang ngerasa itu sesuatu yang gue bilang ya, lo ngomong sesuatu terlalu straightforward tuh malah bisa backfire sih menurut gue. Iya sih. Ya terutama tadi lo bilang untuk bisnis ya. Iya gitu loh. Untuk hubungan profesional ya. Jadi kayaknya lo harus lebih diplomatis. Diplomatis deh. Gak bisa bro kayak gitu. Lu ngomong diri sendiri. Oke, habis ini ada project yang belum boleh diumumkan ya syutingnya. Udah boleh di-announce belum sih yang lu mau kerjain habis ini? Belum ya? Lagi mau syuting horor tapi belum bisa di-announce. Terus habis itu ada proyek yang belum tayang juga, ada film, ada series. Syuting mania. Tapi apalah syuting mania kalau belum diajakin Ernest sebagai director. Terima kasih sudah menyimak episode hari ini teman-teman bersama Oka Antara. Ernest Aco udah, Bene udah. Iya. Sabar dong Pak. Saya aktor di Indonesia ini kan bukan Indonesia, aktor di film itu kan harus sesuai sama. Lo kemarin ada 2 produksi juga ngajak gua yang Teka-teki Tika sama CTS. Kan lu bukan Cina ya. Kemarin gua CTS belum. Terima kasih teman-teman sudah menyimak obrolan saya bersama dengan Oka Antara. Boleh tepuk tangan dong buat Oka. Sampai ketemu di episode In Frame selanjutnya. Keep watching. Dadah. Thank you bro. Pakai tos biar akrab.